Arthur, what if I told you I was from another planet? What the hell are those things? Attention, people of Earth. I regret to... Pemuda ini bernama Arthur dan pada suatu Kamis pagi, saat ia bangun, benda-benda di sekitarnya bergetar dengan sendirinya. Ternyata hal tersebut disebabkan oleh para pekerja bangunan yang ingin membongkar rumahnya untuk dijadikan jalan raya. Arthur yang tidak terima rumahnya dibongkar, mencoba menghentikan para pekerja dengan berbaring di depan mereka. Tak lama kemudian, temannya Ford datang ke rumahnya. Ia kemudian memberitahu Ford bahwa rumahnya akan segera dibongkar oleh pekerja konstruksi. Ford mengatakan ada sesuatu yang lebih penting daripada rumah Arthur yang akan dibongkar. Ia membagikan semua bir yang dibawanya kepada para pekerja konstruksi. Setelah membaginya, mereka pergi ke bar terdekat. Di situ, Ford menjelaskan bahwa ia bukan berasal dari bumi, melainkan berasal dari galaksi lain. Ia mengatakan bahwa bumi akan segera hancur. Arthur tidak percaya dengan semua perkataan yang diucapkannya. Untuk meyakinkannya, Ford menyebutkan kisah pertemuan pertama mereka. Saat pertama kali turun ke bumi, ia mencoba berjabat tangan dengan mobil yang sedang melaju. Saat itu Arthur yang melihat hal tersebut langsung menyelamatkannya dan mengatakan bahwa mobil tersebut bukanlah robot yang bisa ia ajak berkenalan. Oleh karena itu, ia berhutang budi kepada Arthur karena telah menyelamatkannya. Ia ingin membalas kebaikannya dengan membawa Arthur pergi dari bumi karena bumi sudah tidak aman lagi. Kemudian, Arthur bercerita tentang kekasihnya bernama Trillian. Namun saat itu, seseorang bernama Zapot tiba-tiba datang ke pesta tersebut dan mengatakan bahwa ia berasal dari planet lain karena waktunya hampir habis. Ketika mereka kembali ke rumah Arthur, ternyata rumahnya sedang dibongkar. Tak lama kemudian, sebuah pesawat alien yang sangat besar muncul di atas mereka. Kepanikan terjadi di mana-mana akibat ulah pesawat alien tersebut. Saat pesawat alien mencapai atmosfer, Ford segera menyelamatkan. Sesuai prediksi, di dalam pesawat, Ford memberitahu Arthur bahwa mereka berada di salah satu pesawat. Vogon adalah salah satu ras alien yang paling aneh, tetapi mudah terpicu dan suka ikut campur dalam hal apapun. Jika diperintahkan oleh atasannya, mereka segera menyelesaikan masalahnya. Pada dasarnya, perintah dari atasannya. Sementara itu, Ford memasukkan benda aneh ke telinga Arthur. Bahasa di alam semesta. Tak lama kemudian, Vogon memperhatikan mereka berdua di dalam kapal. Mereka dilempar keluar angkasa. Namun untungnya ada kapal luar yang memungkinkan mereka bergabung di dalamnya. Di situ, yang ternyata adalah sepupunya. Zapot juga merupakan presiden baru, terpilih di seluruh galaksi. Ia berhasil mengalahkan Kafula yang juga mencalonkan diri sebagai presiden. Tak hanya itu, ia memiliki dua wajah yang masing-masing memiliki kepribadian berbeda. Arthur terkejut saat bertemu kembali dengan Trillian. Ternyata ia telah dibawa keluar angkasa saat bertemu Zapot di pesta sebelumnya. Sementara itu, ada berita luar angkasa saat Zapot dilantik sebagai presiden. Tanpa diduga,
Ia mencuri sebuah pesawat luar angkasa berteknologi maju. Karena pencuriannya, wakil presiden bernama Quiz Chiller bekerja sama dengan Vogon untuk membawanya kembali. Ia sengaja mencuri kapal tersebut untuk mencari tahu tentang planet bernama Magrathea. Ia kemudian menunjukkan catatan kuno yang menunjukkan bahwa jutaan tahun yang lalu ada ras yang mempertanyakan dan berdebat tentang kehidupan dan seluruh alam semesta. Ada juga komputer super bernama Deep Talk atau kita sebut saja pikiran mendalam yang bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Ada dua anak yang tampak seperti pemimpin Magrathea datang melihatnya. Mereka ingin mendapatkan jawaban tentang kehidupan alam semesta. Namun mereka disuruh menunggu 7,5 juta tahun untuk mendapatkan jawaban tersebut. Singkat cerita, 7,5 juta tahun telah berlalu dan kini kedua anak ini kembali menghadapi pikiran mendalam. Selama itu, Magrathea telah dipenuhi penduduk. Kejadian tersebut pun disambut antusias oleh semua penduduk. Karena sebelumnya kedua anak tersebut menanyakan pertanyaan sederhana, maka pikiran mendalam hanya menjawab 42. Seketika semua orang yang mendengarnya menjadi bingung mengetahui jawabannya. Mereka menyatakan bahwa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh kedua anak tersebut sulit untuk dipahami. Mereka hanya bertanya tentang kehidupan dan alam semesta tanpa menjelaskan lebih detail mengenai pertanyaan mereka. Jawaban mengecewakan, 42 masih menjadi misteri sampai saat ini. Setelah mendengar rekaman tersebut, Zapod berencana pergi ke Magrathea untuk mendapatkan jawaban tentang alam semesta langsung dari pikiran mendalam. Saat mereka menuju ke planet tersebut, mereka tiba-tiba tersesat ke Philadelphia yang dipimpin oleh Kafula. Sesampainya di sana, Zapod menanyakan Kafula di mana tepatnya koordinat Magrathea. Ia ingin memberikan koordinat yang tepat dengan syarat Zapod harus membawakannya senjata khusus dari planet tersebut. Sebagai jaminannya, ia segera memenggal salah satu kepala Zapod. Ketika mereka ingin meninggalkan tempat itu, rombongan Vogon datang untuk membawa presiden kembali ke planet asalnya. Mereka mengira Arthur dan teman-temannya telah menculik Zapod. Sayangnya Trillian ditangkap oleh Vogon dan dibawa ke planet mereka. Sementara yang lain segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Dengan menggunakan pesawat luar angkasa mini, mereka segera menuju ke planet tersebut. Tak lama kemudian, Trillian mengetahui fakta mengejutkan dari Vogon bahwa bumi telah dihancurkan oleh mereka atas perintah presiden, yang tidak lain adalah Zapod sendiri. Ia tidak menyangka Zapod memiliki keinginan untuk menghancurkan bumi. Dituduh menculik presiden, ia akan dieksekusi dengan cara menenggelamkannya hidup-hidup. Di tempat lain, mereka memerintahkan robot bernama Marvin untuk kembali ke pesawat luar angkasa. Sementara yang lain akan menyelamatkan Trillian. Mereka mulai masuk dan membuat formulir pelepasan seseorang bernama Trillian atas perintah presiden. Vogon segera melepaskannya. Ia dan Quiz Chiller akhirnya menyadari bahwa Trillian dan teman-temannya adalah orang baik. Mereka tidak bermaksud menculik Zapod, tapi yang ada hanya kesalahpahaman di antara mereka semua. Setelah keluar dari penjara, Trillian marah pada Zapod karena ia telah menghancurkan bumi. Lalu, mereka segera meninggalkan tempat itu agar dapat memantau aktivitas Zapod. Quiz Chiller dan Vogon memutuskan untuk mengejar mereka. Singkat cerita, mereka semua sampai di Magrathea Fort. Zapod dan Trillian berhasil memasuki portal kepikiran mendalam, sementara Arthur dan Marvin gagal memasukinya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu di tempat itu. Setelah lama, mereka menunggu. Tiba-tiba seorang pria bernama Slar menghampiri mereka. Ia ahli dalam membuat planet. Ia kemudian mengajak Arthur untuk melihat proyek yang dibuatnya. Pada saat yang sama, yang lainnya bertemu pikiran mendalam dan bertanya tentang alam semesta. Tetapi sayangnya, pikiran mendalam tidak memberikan jawaban sama sekali.
Karena tidak mendapatkan jawabannya, mereka lalu mencari senjata yang Kafulam minta sebelumnya. Senjata itu adalah senjata yang dirancang khusus untuk membuat siapapun yang tertembak mengatakan sesuatu atau merasakan sesuatu yang menyakitkan. Saat mereka mendapatkan senjata tersebut, Trillian dengan sengaja menembakkan senjata itu ke Zakot untuk mencari tahu alasan mengapa ia menghancurkan bumi. Ternyata kehancuran bumi tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman antara dirinya dan Vogon. Ia mengatakan tidak perlu khawatir, karena ia telah menyiapkan bumi versi baru yang akan segera siap. Kemudian, mereka berteleportasi ke tempat lain. Kembali ke Arthur dan Selar. Mereka bepergian dengan kereta api untuk melihat proyek Selar. Ia menjelaskan bahwa ia sedang membuat bumi versi baru dan bumi versi baru itu akan segera selesai. Kemudian mereka berkeliling bumi dan melihat pekerja luar angkasa bekerja, mengisi lautan, membuat gunung, dan banyak lagi. Selar juga membangun rumah baru Arthur. Saat ia memasuki rumahnya, teman-temannya sudah ada di dalam dan mereka sedang makan. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Quizchiller dan para Vogon tiba di luar rumah Arthur dan melepaskan tembakan. Mereka segera berlindung di karavan. Namun sayangnya, Marvin tertembak di kepalanya. Tak lama kemudian, Marvin kembali bangun dan mengeluarkan senjata yang ia peroleh di Magrathea. Dengan tembakan itu, gerombolan Vogon langsung tumbang. Mereka dibawa kembali ke planetnya menggunakan pesawat luar angkasa. Sementara Zapot bersatu kembali dengan Quizchiller. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke restoran di ujung alam semesta. Sementara Selar dan pekerja lainnya akan menyelesaikan bumi versi baru. Tak lupa mereka menambahkan tumbuhan, hewan, dan manusia seperti bumi yang sebelumnya. Dan film di luar nalar kita ini pun berakhir. Nah guys, itulah tadi alur cerita film yang kita bahas pada hari ini. Saya narator alur cerita Zodiac ID beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan video kami. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi. Berikan komentar di kolom komen. Like jika suka dengan konten ini dan subscribe saluran alur cerita film Zodiac Eye di ini juga agar kami terus semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan salam alur cerita film Zodiac Eye di